Malam kita telah melihat firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana Dia dipermuliakan, saudaraku. Kita sudah membaca Kisah Rasul pasal 1. Waktu itu, saudaraku, ayat 4, mana dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Inilah perkataan terakhir, saudaraku, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Tentunya perkataan ini sangat penting, saudaraku. Sebab itulah perkataan terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kamu akan beroleh kuasa. Kamu akan beroleh kuasa. Kerajaan sorga adalah kerajaan yang berkuasa. Hidup anak-anak Tuhan, hidup anak-anak Tuhan adalah hidup yang berkuasa. Amin, saudaraku. Bukan satu hidup yang kalah, saudaraku. Bukanlah satu hidup yang tidak keberkatan. Hidup yang berkuasa. Dan memang itu sediakan Tuhan bagi kita. Biar kita menerima persediaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Ya, hidup yang berkemenangan menjadi milik kita karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Nah, kemudian Dia terangkat ke atas dan awan menutupi Dia. Kemudian orang Galilea menatap ke langit. Kemudian dua orang malaikat datang berpakaian putih dan berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini, Yesus yang sama, bukan Yesus yang lain, akan datang kembali dengan cara yang sama. Haleluya. Jadi kita tidak perlu, saudaraku, bingung-bingung mengenai hal ini. Kelak Dia datang di awan-awan juga, saudaraku, beserta para malaikat dan orang-orang sucinya, sama seperti Dia naik ke sorga. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita menyatakan kuasa kebangkitan Yesus, saudara, sekarang ini, pada zaman ini, kepada jiwa-jiwa yang terhilang, saudaraku. Pemberitaan kita harus teguhkan Tuhan dengan kuasa dan tanda jahit, yaitu kuasa Roh Kudus yang belum berubah. Amin, saudaraku. Ya, punya iman seperti itu. Jangan puas dengan pemberitaan biasa-biasa saja. Pakai saya, Tuhan, katakan. Urapi saya, Tuhan. Saya butuh urapan Roh Kudus, katakan kepada Tuhan. Saudara semua sudah mulai melayani. Saudara pemimpin kelompok sel, saudara pemimpin. Saudaraku, Yesus tidak melayani sebelum Dia diurapi. Nah, kalau Yesus pun tidak berani melayani sebelum Dia diurapi, bagaimana kita bisa melayani tanpa urapan Roh Kudus? Saudara, harus dengan urapan Roh Kudus. Tidak ada kuasa yang lain yang bisa dipakai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hanya urapan Roh Kudus. Dan ini datang, saudaraku, dengan kesungguhan hati saudara, kerinduan saudara, kepatuhan saudara. Saudaraku, tanpa kepatuhan urapan tidak akan datang, saudaraku. Saudaraku, saudara patuh, saudaraku, dan memang rindu dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan. Saudara patuh kepada firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, patuh kepada Tuhan. Tuhan bicara kepada saudara, saudara patuhi. Saudara menyangkal kehendak saudara, sehingga saudara bisa mematuhi Tuhan. Setelah urapan datang pada saudara, dan pelayanan dengan urapan lain sekali dengan pelayanan, saudaraku, biasa yang datang dari manusia. Saudara, jiwa-jiwa saudaraku merasakannya, saudara. Harus dengan urapan. Roh Kudus mau mengurapi saudara. Amin. Haleluya. Nah, penuh dengan Roh Kudus. Nama di atas segala nama. Nama itu kuasa. Kuasa di atas segala kuasa. Amin. Itu artinya mengaruniakan kepada Yesus kuasa di atas segala kuasa. Dan Tuhan pernah berkata, segala kuasa telah diberikan padaku. Segala kuasa telah diberikan padaku. Pergilah kamu memberitakan Injilku. Jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kita. Apa saudara tahu? Takut ke desa, mereka takut ke kota. Tidak perlu kan. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan firman Tuhan berkata, maka mereka itu pun pergilah, lalu memberitakan di mana-mana. Dan Tuhan turut bekerja, turut pergi bersama-sama dengan mereka itu. Aku tidak pernah membiarkan kamu, aku tidak meninggalkan kamu. Dan meneguhkan firman itu dengan kuasa dan tanda jahit. Inilah pemberitaan kita. Ini pemberitaan saudara. Ini pelayanan saudara dengan kuasa dan tanda jahit. Haleluya. Kuasa dan tanda jahit. Ini miliki, saudaraku, laksanakan, saudaraku. Nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus, milik saudara. Dalam namaku engkau akan mengusirkan setan. Dengan itu berarti, saudaraku, namaku ini kuberikan padamu, kulimpahkan kepadamu. Pakailah dalam namaku. Pakai dalam nama Yesus.
dalam pelayanan saudara, dalam doa saudara, sebab ada janji Tuhan, barang apapun kamu minta dalam namaku, aku memberikannya padamu. Kalau kau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan memberikannya padamu. Janji Tuhan. Nama Yesus, nama yang terindah, termulia, berkuasa, terbesar, diberikan bagi kita. Sehingga murid-murid memberikan laporan, Tuhan, setan-setan juga takluk kepada kami dalam namamu. Aku lihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Nah, dia jatuh. Nah, saudara dan keras dalam nama Yesus. Di satu berkat, karena Yesus naik ke surga, saudara, kepada dia dipermuliakan dan diberikan kepada nama dan segala nama, dan nama itu dilimpahkan kepada sidangnya, kepada gerejanya, saudaraku. Maka gereja seharusnya harus berkuasa dalam kuasa Roh Kudus. Jiwa-jiwa harus berubah, saudaraku. Pekerjaan yang aku perbuat akan kamu perbuat, bahkan pekerjaan lebih besar daripada yang akan kamu perbuat. Setelah aku pergi pada Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus melayani, bayang-bayangnya, saudaraku, atau orang memegang jubahnya, saudaraku, sembuh. Penuh dengan Roh Kudus. Itu penuh dia dengan Roh Kudus. Haleluya. Sama sebagaimana Elisa penuh dengan Roh Kudus, dia mendapat Roh Kudus 2 kali ganda, memenuhkan dia. Haleluya. Dengan tulang-tulangnya membangkitkan orang mati, saudara. Roh Kudus. Roh Kudus. Pujilah Tuhan, saudara. Kolose pasal 2 ayat 15. Saya bacakan persaudara satu berkat lagi. Filipi Kolose ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ia telah melucuti senjatanya, tidak berkuasa lagi. Ia mesti turut perintah. Kalau sudah dilucuti mesti turut perintah, saudara. Ia mesti patuh, saudara, dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan berkata, karena dia sudah dilucuti, marilah jadikan dia tontonan umum. Demonstrasikan kekalahan setan di dalam hidup saudara dulu. Setan tidak berkuasa dalam hidup saudara. Tidak ada tempat bagi hai setan dalam nama Yesus. Saya tidak mau dengar suaramu hai setan dalam nama Yesus. Engkau pembohong dan bapa pembohong, katakan kepada setan. Apa setan berkata engkau tidak sanggup, pembohong kau setan dalam nama Yesus. Apa setan berkata engkau akan mati, katakan pembohong kau setan dalam nama Yesus. Panggilan Tuhan belum sampai kepada aku tidak akan mati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkuasa atas kematian. Karena nama Yesus berkuasa di langit, di bumi dan di bawah bumi. Amin. Ya. Luar biasa nama Yesus.